Seberapa besar sih sebenarnya mining menggunakan STB Android? Ya, kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Twist TV. Oke, jadi kita pernah membahas ya di video sebelumnya yang ini ya. Jadi kita mining koin Verus menggunakan set-top box Android. Jadi di sini saya nggak ngajarin cara settingnya karena beneran ribet banget. Dulu pernah kita buat yang versi CMD ya. Itu di video tahun-tahun lalu ya. Sebenarnya bisa diikuti dan bisa dicek karena caranya masih sama. Oke, jadi untuk set-top box mining ini sebenarnya udah banyak yang jual di marketplace seperti Shopee gitu ya atau Tokopedia. Nah, sobat tinggal beli aja langsung jadi, tinggal kasih aja alamat walletnya. Jadi sampai di tempat kalian itu tinggal pakai aja. Terus sebenarnya mining menggunakan set-top box Android ini profit atau enggak sih gitu ya. Oke, jadi untuk set-top box yang kita bahas ini hanya mining Verus aja dan menggunakan set-top box yang plat merah ya. Kalian tahu sendiri ya dari plat merah provider apa kan. Rata-rata menggunakan set-top box tersebut ya. Oke, jadi langsung aja pertama kita pakai hitungan kotor dulu. Nantinya di sini juga kita akan hitung menggunakan data kita yang STB kemarin sudah kita persiapkan. Ditambah kita di sini yang menggunakan stop kontak dari Bardi yang bisa kita lihat voltase dan berapa kWh yang digunakan per harinya. Jadi kita hitung semua secara lengkap. Jadi yang pertama adalah hitungan kotor dulu. Anggap aja misalkan kalian nggak peduli dengan listrik kalian gitu ya, karena memang wattnya kecil ya untuk set-top box ya, jadi nggak begitu berasa. Anggap aja untuk satu set-top box itu 1,5 ya. Jadi memang 1,5 untuk satu set-top box. Kemudian untuk power consumption-nya karena kita nggak mikirin listrik dulu. Untuk yang di depan ini kita nolin, untuk full fee-nya juga kita nolin aja dulu semuanya ya, biar enak ya. Jadi untuk hitungan listrik pun ini tidak akan dihitung karena semuanya kita nolin. Currency kita pakai USD aja biar enak. Nanti akan kita hitung juga secara rupiahnya. Oke, jadi langsung kita kalkulator nih. Ini ibaratnya hitungan kotor gitu ya. Kita lihat satu set-top box itu hanya menghasilkan dalam satu hari itu 0,09 USD, terus kemudian yang 7 harinya 0,1 USD, yang sebulan atau 30 harinya 0,6 USD doang. Itu satu set-top box ya, yang nggak berasa buat beli gorengan juga nggak cukup kayaknya. Oke, jadi gimana cara memperbesar pendapatannya? Iya, mau nggak mau kita harus memperbanyak set-top boxnya. Mungkin kalian bisa mulai dari 10, 7, 4. Jadi intinya pelan-pelan ya, kalian kumpulin dari hasil profitnya terus beliin lagi set-top boxnya. Saran saya sih seperti itu. Kalau emang ada model ya nggak apa-apa beliin semua. Tapi profit apa enggak? Itulah inti dari video ini. Oke, kita anggap misalkan ini kita punya 100 STB. Kan 1 STB 1,5 MHz ya. Berarti dikalikan 150 nih totalnya kalau ada 100. Kita lihat berapa sih profitnya. Ada sekitar $61 dalam sebulan. Ingat, ini belum kita hitung biaya listriknya. Oh iya, $61 itu berapa sih? Jadi di sini kita pakai hitungan dolar to rupiah. Kita langsung masukin aja deh di sini $61. Itu sekitar 990.000. Oh, nanggung banget ya, hampir sejuta ya, nanggung banget. Oke, sekarang kita saatnya masuk ke dalam perhitungan listrik ya. Ya, lebih banyak di Indonesia itu listriknya pasti ditanggung sendiri. Jarang sih ada memang yang listriknya itu pakai solar panel, ada yang pakai generator. Jadi ada juga yang listriknya menggunakan solar panel karena kalau baterainya udah penuh juga itu kan tetap ngecas dan nggak bisa ngisi. Akhirnya bisa kita gunakan untuk yang lain gitu ya. Misalkan siang hari kan biasanya kita nggak pakai lampu. Terus untuk kebutuhan rumah tuh lebih jarang ya, paling ya TV. Nah, akhirnya kan listriknya lebih banyak buang, makanya bisa dimanfaatkan untuk mining juga tuh yang solar panel. Nggak cuma solar panel ya, ada generator dan lain-lain. Oke, jadi intinya sekarang kita hitung pakai listrik rumahan ya, biaya listrik rumahan. Oke, di sini kita langsung masukin data dari Bardinya ya. Jadi kita di sini pakai aplikasi Bardinya juga. Selain stop kontaknya ini kan juga terhubung ke aplikasi. Jadi di sini itu ada hitungan harian ya. Jadi memang rata-rata nih kalau misalkan kita lihat di Lakpool itu dia naik turun ya. Jadi ada 1 MHz, kemudian ada yang sampai 3. Jadi rata-ratanya itu ada di 1,5 ya. Ini 141. Jadi dia memang naik turun seperti ini. Beda dengan HP Redmi saya rata-rata malah 4. Malah beberapa HP kok 4 semua gitu ya di sini ya. Oke, jadi untuk formatnya juga beda ya. Ada yang solo dan hybrid, ini sengaja saya buat untuk contoh aja. Di sini kita menggunakan perhitungan yang solo ya, bukan yang hybrid ya. Karena kan sudah menggunakan 100 set-top box. Sayang kalau kalian menggunakan versi hybrid, kecuali yang di bawah 50 gitu ya, silahkan pakai hybrid dulu. Oke, kita lihat di sini untuk MHS-nya ini juga mulai naik. Jadi dia kalau kita refresh itu berubah-ubah ya. Nah,
kita anggap di sini 1,5 mHz ya seperti biasa ya. Jadi kalau misalkan suhu itu berpengaruh, di saat dingin suhunya dia akan naik, speednya di saat suhu STB-nya panas dia akan turun. Apalagi kalau set-top box kalian yang memang khusus mini udah dibuka itu biasanya lebih stabil ya. Oke, kemudian kita lihat aplikasi baterainya lagi. Untuk voltasenya juga naik turun nih dari 4,3 watt sampai 4,7 watt. Nah, di sini kita ambil juga hitungan tengahnya. Jadi kita masukin wattnya di sini. Untuk power consumption-nya untuk satu set-top box berarti rata-rata 4,5 watt ya. Nah, dikali 100 berarti ada 450 watt. Jadi kalau kalian pakai listrik 1200 watt harusnya masih cukup ya. Kecuali semua alat elektronik di rumah dari mesin air, masak nasi, mesin cuci, terus ngegosok gitu ya. Nah, itu bisa turun listrik. Nah, itu nanti bisa perhitungannya beda lagi. Jadi anggap aja nggak pernah mati listrik ya di sini ya, kita hitung. Jadi 450 watt. Terus kemudian hash rate-nya kita pakai 150 karena kita langsung hitung yang 100 STB aja. Untuk pool fee-nya juga beda-beda ya. Setiap tempat mining atau pool mining beda-beda. Kalau di Lakpool yang biasa saya gunakan 0,85. Tapi di sini saya anggap aja 1% ya, karena rata-rata pool fee itu 1%. Kemudian untuk biaya listrik itu juga beda-beda ya. Untuk biaya listrik yang 1200 kWh ke bawah itu beda. Terus yang ke atas kayak saya di sini pakai di atas 2000. Jadi beda-beda hitungannya. Saya pakai 0,1 USD aja ya, karena ini paling mudah ditulisnya. Kalau misalkan di koma mungkin 0,85. Jadi kita bikin genap-genap dulu, sengaja saya tinggi-tinggiin supaya estimasi kalian itu tidak terlalu tinggi gitu. Jadi kan banyak yang reject juga, nanti kita akan jelaskan reject di akhir ya. Oke, jadi langsung aja nih kita lakukan perhitungan kalkulator. Jadi untuk satu STB di Bardi itu hasilnya 0,11 kWh ya. Jadi kalau ada 100 artinya kalian hanya memakan 10 kWh hari. Oke, jadi kan tadi 0,11 ya, berarti dikali 10 itu 11 kWh. Nah, ini tinggal kalian kali aja berapa biaya kWh di tempat kalian. Yang paling rendah itu setahu saya 1444 ya. Ini kita pakai perhitungan paling rendah, berarti seharinya itu dari 100 STB murah ya. Gak nyampe 16.000 loh, gak nyampe 16.000. Terus berapa sih pendapatannya? Oke, ini tadi kita sudah hitung pakai kalkulator. Jadi langsung aja yang bulanan ya. Kalau mingguan itu sekitar 5,7 hampir 5,8 USD. Untuk yang 30 hari yang bulanan itu dapat sekitar 28 USD. Ini tadi di atas 32 USD, 31. Jadi memang beda-beda karena kan harga dari Coinverusnya kan naik turun ya. Untuk biaya listriknya itu sekitar 32 USD. Jadi hasilnya seperti dibagi dua untuk harga Verus saat ini. Di kisaran harga 21 sampai 22.000. Jadi pas di angka 22.000 tadi pas kita hitung dia sempat 32 dolar sebenarnya ini ya, 31 32. Nah, ini lagi turun pas lagi kita record karena memang kita secara live ya recordnya ya. Oke, jadi saya pertegas lagi untuk biaya listriknya di sini ya. Terus kemudian untuk biaya profitnya ini. Jadi masih untung ya, intinya masih profit. Tapi di luar itu masih banyak perhitungan lainnya. Jadi ini hasilnya tidak bisa disamaratakan untuk semua pengguna STB. Misalkan saya punya 100, kamu punya 100, siapa punya 100 itu hasilnya bisa berbeda-beda. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Nah, ini dia yang membuat perhitungannya tuh beda-beda. Yang pertama adalah reward ya. Jadi kalau kalian solo ada 100 STB itu kalian bisa dapat reward. Kalau di Lakpool itu tulisannya ya luck ya. Di situ biasanya ada bulannya sebelah sini nih, ada lucknya nih. Jadi kalau semakin banyak otomatis lucknya itu bisa harian gitu ya. Jadi setiap hari atau berapa hari sekali salah satu STB-nya itu bisa mendapatkan luck. Nah, lucknya berapa? Yaitu 6 Coinverus. Tapi kalau kalian pakai versi hybrid yang STB-nya di bawah 50 itu lucknya dapatnya sekitar 4,5 Verus, tetap dapat ya, tapi sisanya itu dibagi rata. Makanya di sini saya contohin ya, ini yang versi hybrid yang saya mining menggunakan HP, dan ini STB yang kita anggap tadi kan perhitungannya untuk 100 STB. Jadi kita buat solo ya. Selanjutnya yang mempengaruhi adalah kestabilan hardware-nya gitu ya, kayak tadi. Jadi mungkin ruangan kalian ada yang pakai AC, jadi dingin terus tuh, speednya tinggi terus bisa sampai 1,7 gitu ya untuk satu set-top box-nya. Bisa juga kalian ruangan seperti saya biasa tanpa AC gitu, tanpa kipas juga, makanya dia bisa turun ke 1,2, 1,3. Kadang kalau malam naik ke 1,7 ya, rata-rata ya di 1,4, 1,5. Kemudian ini yang paling fatal ya, yaitu jaringan internet. Kan ada yang pakai internet, kalau HP ada yang pakai internet, terus lebih banyak sih pakai wifi setahu saya ya. Untuk yang wifi kalau bisa jangan terlalu jauh dari sumber routernya atau akses pointnya. Karena apa? Semakin jauh HP-nya, misalkan router kalian di lantai 1, kalian mining di lantai 2 atau kamarnya terlalu jauh, itu otomatis jaringan wifi-nya akan lemah pada set-top box-nya yang menghasilkan reject-nya banyak.
Reject yang bagus itu ya 0 seperti ini, atau ya seenggaknya 1% lah, itu juga udah harusnya masuk ke hitungan pulvi yang tadi sih ya. Jadi sengaja pulvinya saya besarin ya, saya anggap itu jadi reject tadinya. Sehingga reward yang kalian dapatkan otomatis semakin berkurang. Semakin banyak rejectnya, semakin banyak penghasilan kalian yang berkurang. Kemudian kestabilan listrik, kalau di tempat kalian sering mati lampu, otomatis yang miningnya terhenti semua ya. Jadi berasa kayak ngulang lagi gitu kan. Nah ini dia. Yang bagus itu mining itu benar-benar non-stop dijagain. Makanya kalau misalkan kalian benar-benar mining ada 100 STB, ini kan wattnya kecil ya, 450 watt. Jadi kalian bisa beli genset atau generator apa gitu ya, setidaknya bisa menahan 1 jam atau bahkan 2 jam di saat listriknya padam. Dan untuk perhitungan ini khusus untuk set top box Android ya, atau STB mining yang dari plat merah yang memang banyak dijual ya. Bukan dari PC, bukan dari komputer, CPU, GPU, laptop, handphone, dan itu semua hasilnya akan berbeda perhitungannya gitu. Jadi yang benar-benar kita hitung di sini adalah yang menggunakan set top box, bukan yang HP ya. Jadi kalau kalian mining yang menggunakan HP ya, saya harus bikin kalkulator lagi ya perhitungan ini semua. Tapi kalau memang kalian punya request bikin perhitungan menggunakan HP, tuliskan di deskripsi, nanti akan coba saya buatkan. Mungkin sobat baru tahu ya, sebenarnya Verus itu bisa di mining menggunakan apa aja sih? Algoritma Verus itu luas ya, jadi bisa pakai set top box, HP, laptop, CPU, GPU atau VGA, Raspberry, Orange Pi, terus bahkan TV Android kalian juga bisa dipakai untuk mining. Intinya kalau misalkan kalian punya perangkat yang bisa menjalankan Windows, Linux, itu bisa digunakan untuk mining. Dan ingat ya, perhitungan tadi belum termasuk reward. Jadi kalau misalkan kalian dapat reward ya otomatis pendapatannya lebih besar dari perhitungan yang tadi, karena reward ini memang jatuhnya kelak ya, keberuntungan ya. Jadi kita tidak bisa hitung secara pasti. Oke, di sini saya sudah bikin perhitungannya dengan rupiahnya. Jadi ini kalau kita lihat rupiahnya itu ada di 16.200 sekian. Ini saya genepin aja di 16.250 ya. Karena kan di saat kalian narik pasti ada fee-nya kan. Nah, anggap aja jadi 16.250. Terus kemudian modalnya ya, untuk harga set top box saat ini ya kayaknya nih gara-gara Koh Antoni nih dihabisin set top boxnya. Jadi mahal ya, dulu saya beli itu nggak nyampe 250.000, bahkan ada yang jual-jual second, kita berebutan lah ya, itu 150.000 bahkan ada. Nah terakhir itu saya beli nggak nyampe 200.000, 190-an ya. Sekarang itu udah tembus sampai 250 ya. Ini ada yang jualan pakai 1.750.000. Ini kalau kita bagi 7 STB itu berarti satunya adalah 250.000. Nah kan udah naik juga kan STB-nya. Nah kalau kalian beli 100 artinya kalian mengeluarkan modal 25 juta. Jadi saran saya kalau memang modalnya kecil ya mulai aja kecil-kecil dulu ya. Misalkan 4, ntar naik ke 7, ke 10 dan seterusnya. Kalau bisa ya kalian belinya pakai duit dari profitnya ya. Oke, terus kapan balik modalnya ya? Walaupun per bulannya untung, terus kapan balik modalnya? Itu pertanyaan. Jadi kita pakai perhitungan yang tadi biaya listriknya kita bayar tiap bulan ya. Untuk harga koin Verus yang kita hitung di sini ya adalah 1,3384 dolar. Kita kalikan 16.250. Kemudian untuk penghasilan bulanannya ini langsung aja kita hitung rupiah. Tadi kan kita hitung terakhir itu di 30-an dolar atau 31 atau 32 tadi ya. Itu kalau dirupiahkan 508.625. Dengan modal 25 juta tadi dibagi harga 500 ribuan itu ya setiap bulannya, itu kita mendapatkan angka 49 bulan atau 4 tahun lebih 1 bulan ya untuk balik modalnya. Tapi ingat, ini semua itu bukan sebuah kepastian ya, karena untuk harga Verusnya sendiri kalau kalian lihat di sini ya, dia itu bahkan paling rendah itu sempat ke 0,4 dolar itu di tahun 2023, terus kemudian naik di tahun 2023 Desember ya ini ya, itu 1,8, hampir 30.000, sekitar 28-29.000 ya. Kemudian saat ini ada di harga tadi sempat 1,3, nah di saat kita record ini turun ke 1,29. Jadi kalau misalkan dia naik ke harga 30 ribuan bukan mustahil ya, di tahun ini bisa tembus ke 30.000, artinya balik modalnya itu bisa lebih cepat. Nah makanya mining itu semua butuh strategi. Jadi kalau nggak mau mikir ya lebih enaknya kalau kalian punya listrik bebas, jadi nggak mikirin apa-apa, paling mikirin maintenance-nya aja. Kalau ada set top box yang mati ya dibenerin gitu ya. Tapi kalau nggak ngerti benerinnya ya berarti diservis. Oke, jadi semoga video ini bisa menambah wawasan kalian. Bagi sobat yang mau beli set top box-nya, coba cek linknya di deskripsi video ini ya. Oke, jangan lupa support kami dengan klik super thanks, like, subscribe, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau konsultasi juga boleh WhatsApp saya di deskripsi video.